Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bagaimana kabar kalian? Mudah-mudahan semuanya selalu sehat dan tetap semangat. Teman-teman, kalian masih ingat tidak dengan materi matematika sebelumnya? Ya, pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang sifat dari bangun datar. Selain memiliki sifat, bangun datar juga memiliki luas dan keliling loh. Lalu, bagaimana caranya mengukur luas dan keliling bangun datar? Nah, luas dan keliling bangun datar dapat diukur dengan satuan tidak baku. Pada pertemuan kali ini, kita akan belajar tentang menghitung keliling dan luas bangun datar dengan satuan tidak baku. Oke, yang pertama kita akan mencari tahu tentang keliling bangun datar. Namun sebelumnya, tahukah kalian apa itu keliling? Coba perhatikan ilustrasi berikut ini ya. Ida dan Adi mengelilingi lapangan basket. Nah, dari ilustrasi tersebut, kita dapat menyimpulkan arti mengelilingi. Mengelilingi berarti berlari atau berjalan sepanjang pian lapangan basket. Jadi, dapat kita simpulkan, pengertian keliling adalah panjang garis yang membatasi suatu bidang. Jika ulangi ya, keliling adalah panjang garis yang membatasi suatu bidang. Pengukuran keliling dengan menggunakan satuan tidak baku dapat dilakukan dengan benda-benda di sekitar kita loh. Namun, satuan tidak baku jika dilakukan oleh orang yang berbeda, maka hasilnya akan berbeda juga. Contoh benda yang dapat digunakan untuk menghitung keliling dengan satuan tidak baku diantaranya adalah depak, jengkal, batang korek api, stik es krim, dan lain-lain. Nah, jika Michika mengukur keliling suatu bidang dengan depak dan jengkal tangan Michika, maka hasilnya akan berbeda saat kalian mengukurnya dengan depak dan jengkal tangan kalian sendiri. Oke, di sini Michika punya buku tema dan Michika akan menghitung keliling dari buku ini menggunakan babi. Seperti ini ya teman-teman. Nah, cara yang pertama, Michika akan menghitung seluruh batang korek api yang mengelilingi buku. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. Nah, berarti keliling dari buku ini adalah 28 batang korek api. Nah, cara yang kedua, kita akan tentukan terlebih dahulu panjang dari buku ini. Oke, kita hitung bersama-sama panjangnya ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, panjang dari buku ini adalah 8 batang korek api. Nah, karena buku ini berbentuk persegi panjang, maka buku ini memiliki 2 pasang sisi yang sama panjang. Nah, sisi sebelah sini sama ya, berarti panjangnya 8 juga. Oke, untuk lebarnya kita hitung bersama-sama yuk.
1, 2, 3, 4, 5, 6. Lebarnya adalah 6. Oke, sisi yang atas ini sama ya, adalah 6. Nah, untuk mengetahui kelilingnya, kita akan menghitung atau menjumlahkan seluruhnya, yaitu 8 ditambah 8 ditambah 6 ditambah 6. Nah, coba lihat, karena di sini 8-nya ada 2 dan 6-nya ada 2, kita dapat menuliskannya 2 kali 8 ditambah 2 kali 6. Oke, sekarang kita mulai menghitungnya ya. 2 kali 8 sama dengan 16. 2 kali 6 sama dengan 12. Berarti 16 ditambah 12 sama dengan 28. Jadi sama ya hasilnya ya. Keliling dari buku ini adalah 28 batang korek api. Nah, selain menggunakan batang korek api, kita bisa menghitung keliling dan luas dengan satuan tidak baku menggunakan persegi satuan. Bagaimana caranya? Yang pertama, kita membuat satuan keliling dan luas berupa bangun datar. Biasanya, bangun datar untuk satuan keliling dan luas berbentuk persegi. Seperti ini ya teman-teman. Nah, ini adalah persegi satuan. Oke, kita mulai berlatih ya. Nah, contohnya, Michika punya persegi panjang. Kita akan menghitungnya dengan menggunakan persegi satuan. Ya, yang pertama kita akan menghitung keliling terlebih dahulu ya. Nah, untuk menghitung keliling, kita akan menghitung seluruh tepian persegi satuan. Ingat ya, karena keliling itu adalah garis yang membatasi suatu bidang, maka kita akan menghitung garis tepian dari bangun datar ini. Kita hitung bersama-sama ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Nah, berarti keliling dari bangun datar ini adalah 24 persegi satuan. Oke, berikutnya cara yang kedua. Sama seperti tadi kita menggunakan batang korek api, kita tentukan terlebih dahulu panjang dari bangun datar ini. Nah, ini adalah panjangnya. Ya, kita hitung panjangnya berapa ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, panjangnya adalah 8. Oke, berarti panjang sisi sebelah bawah adalah 8 juga ya. Lalu kita tentukan lebarnya. Nah, ini lebarnya. Kita hitung ya. 1, 2, 3, 4. Lebarnya adalah 4. Berarti sisi sebelah sini sama ya, 4 juga. Oke. Nah, lalu setelah itu kita akan menjumlahkan semuanya. Ya, kelilingnya adalah 8 ditambah 8 ditambah 4 ditambah 4. Oke, masih ingat ya, karena di sini 8-nya ada 2 dan 4-nya ada 2, kita bisa menuliskannya 2 kali 8 ditambah 2 kali 4. Sama dengan 16 ditambah 8. Sama dengan 24. Sama hasilnya ya. Hasilnya adalah 24 persegi satuan. Nah, tapi perlu diingat ya teman-teman, untuk cara kedua ini hanya dipakai jika bangun datarnya adalah persegi panjang.
Oke. Sekarang kita ke contoh yang kedua. Nah, contoh yang kedua, di sini ada bangun datar. Lihat yang berwarna merah ini ya. Kita akan menghitung keliling dari bangun datar ini. Ya, caranya hitung seluruh tepian persegi satuan. Oke, kita hitung yuk. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Nah, berarti keliling dari bangun datar ini adalah 22 persegi satuan. Bagaimana teman-teman? Mudah ya? Nah, karena bangun datar ini bukan persegi panjang, jadi kita tidak bisa menggunakan cara yang kedua. Kita hanya bisa menggunakan cara yang pertama, seperti ini. Nah, sekarang kita akan menghitung luas dengan persegi satuan. Tapi sebelumnya, kita harus tahu terlebih dahulu nih, apa itu luas. Nah, luas adalah banyaknya persegi satuan yang menutup suatu bangun datar tanpa celah. Jika ulangi ya, luas adalah banyaknya persegi satuan yang menutup suatu bangun datar tanpa celah. Oke, sekarang kita akan berlatih. Nah, di sini ada bangun datar persegi panjang. Ya, cara yang pertama, kita akan menghitung seluruh persegi satuan yang menutupi seluruh permukaan persegi panjang ini. Kita hitung bersama-sama ya. Ingat, satu kotak ini satu persegi satuan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Berarti luas dari bangun datar ini adalah 18 persegi satuan. Nah, selain menggunakan cara satu, kita bisa menggunakan cara yang kedua. Cara yang kedua, sama seperti keliling, kita harus menentukan terlebih dahulu panjang dan lebarnya. Oke, panjangnya kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 ya. Panjangnya ada 6. Dan lebarnya kita hitung juga 1, 2, 3. Ada 3. Lalu langkah berikutnya adalah kita akan menghitung dengan cara mengalikannya. Panjang dikali lebar. Panjangnya adalah 6, lebarnya adalah 3. Berarti 6 dikali 3. 6 dikali 3 sama dengan 18. Sama hasilnya ya, cara 1 dan cara 2. Oke, nah tapi perlu diingat juga, cara kedua ini hanya dilakukan untuk bangun persegi panjang. Oke, sekarang contoh yang kedua. Di sini ada bangun datar seperti ini ya. Nah, untuk menghitung luasnya, kita akan menghitung seluruh persegi satuan yang menutupi bangun datar ini. Kita hitung bersama-sama ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi, luas dari bangun datar ini adalah 10 persegi satuan. Oke, bagaimana teman-teman?
Mudah ya untuk menghitung luas dengan persegi satuan. Nah, sampai di sini dulu ya teman-teman. Jangan lupa untuk banyak berlatih agar semakin paham. Michi akhiri, thank you for today. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.